Hebatnya pasukan pembela Gaza ini. Houthi hancurkan jaringan intelijen Israel yang beroperasi di Yaman. تعالى قامت قواتنا المسلحة بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة Badan Intelijen Houthi yang menguasai Yaman telah mengidentifikasi dan menangkap anggota jaringan spionase Israel yang terlibat dalam pengumpulan intelijen tentang kemampuan rudal dan drone Yaman. Kolonel Najib Al-Ansi, kepala media perang Yaman, dikutip oleh kantor berita Tasnim Iran mengatakan pada hari Jumat bahwa penangkapan itu terjadi ketika militer Yaman memulai tahap keempat serangan balasan terhadap kapal-kapal terkait Israel untuk mendukung warga Palestina di tengah konflik invasi darat rezim ke kota Rafah di jalur Gaza Selatan. Ansi menggambarkan jaringan tersebut sebagai sel spionase Zionis Amerika, yang dibongkar di Yaman bersamaan dengan serangan pro-Palestina setelah operasi Badai Al-Aqsa pada Oktober tahun lalu, serangan militer Palestina terbesar terhadap wilayah pendudukan dalam beberapa dekade. Pada saat yang sama ketika Angkatan Bersenjata Yaman memasuki pertempuran Badai Al-Aqsa, jaringan tentara bayaran diaktifkan di pantai barat Yaman di bawah bimbingan seorang perwira intelijen Emirat untuk mengidentifikasi titik tembak rudal dan penempatan pasukan Angkatan Laut Yaman dan memberikan intelijen kepada pasukan Amerika dan Israel, kata Ansi. Tasnim mengutip para ahli yang mengatakan bahwa keberhasilan Yaman dalam mendukung perlawanan Palestina berasal dari dominasi dan koordinasi aparat intelijen, keamanan dan militer negara Arab melawan koalisi militer AS, Inggris dan Israel di Laut Merah, Laut Arab dan Selat Bab el-Mandeb. Dalam pidatonya, pemimpin Ansarullah Yaman Abdul Malik Al-Houthi mengatakan pasukan negaranya akan menargetkan kapal-kapal perusahaan manapun yang terkait dengan penyediaan atau pengangkutan barang ke Israel terlepas dari tujuannya sebagai bagian dari serangan pro-Palestina tahap keempat. Baca juga usir tentara Israel di Rafah, Hamas siapkan serangan canggih menekankan bahwa Yaman juga sedang mempertimbangkan tahap kelima dan keenam. Houthi mengatakan, ketika kami membuat keputusan pada tahap tertentu, itu berarti kami memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Houthi mengatakan pasukannya melakukan 25 operasi di bulan Syawal yang dimulai pada 10 April, di mana 71 rudal balistik dan drone diluncurkan. Sejak awal operasi Yaman, 112 kapal telah menjadi sasaran, katanya, seraya menambahkan bahwa 10 rudal balistik dan drone diluncurkan hanya dalam seminggu terakhir. Israel melancarkan perang genosida yang didukung AS di jalur Gaza pada 7 Oktober menyusul operasi bersejarah yang dilakukan kelompok perlawanan Palestina terhadap entitas perampas kekuasaan. Rezim Tel Aviv sejauh ini telah menewaskan sedikitnya 34.904 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan melukai 78.514 lainnya. Sebagai solidaritas dengan warga Palestina di Gaza, pasukan Yaman telah menargetkan kapal-kapal yang menuju dan dari pelabuhan di wilayah pendudukan, atau yang pemiliknya memiliki hubungan dengan Israel, di Laut Merah bagian selatan, Selat Bab el-Mandeb, Teluk Aden, dan Teluk Aden. Dan bahkan di Laut Arab, mengatakan operasi akan terus berlanjut kecuali Israel menghentikan perang dan pengepungannya di jalur Gaza.
Tak sanggup lagi hadapi Hamas dan Iran, Panglima Militer Israel akhirnya mundur. Panglima Militer Israel Herzi Halevi mengundurkan diri dalam waktu dekat, dilaporkan dari Berita Anadolu. Kabar tersebut setelah Kepala Intelijen Militer negara itu, Maijen Aharon Halifa, menyatakan mengundurkan diri beberapa waktu lalu. Itu menjadi jelas bahwa semua perwira yang bertanggung jawab karena gagal dalam menangkis serangan kelompok Palestina Hamas dan juga Iran yang terbaru. Channel 12 juga mengatakan bahwa banyak pejabat militer telah mencari pengacara dalam persiapan untuk penyelidikan perang. Laporan tersebut mengklaim bahwa Khalifah telah menulis surat pengunduran dirinya kepada Kepala Staf setelah menerima nasihat hukum dengan asumsi bahwa semua pernyataannya juga akan disampaikan kepada komite investigasi ketika komite tersebut dibentuk. Seperti diketahui, Khalifah adalah komandan pertama dari serangkaian komandan yang akan dipaksa pensiun dalam waktu dekat, sambil menyebutkan beberapa perwira lainnya termasuk Kepala Badan Keamanan Dalam Negeri Shin Bet Ronenbar. Kekhawatiran meningkat mengenai dampak penggantian Halevi terhadap sistem keamanan dan politik tambah saluran tersebut. Dikatakan bahwa komandan yang pernah dipandang sebagai calon penerus termasuk Maijen Yaron Finkelman dan Maijen Eliezer Tolado kini dilihat sebagai bagian dari kegagalan atas aksinya mengatasi serangan Hamas dan juga Iran. Sementara itu, kalangan politik kini mengharapkan Maijen Eyal Zamir, Direktur Jenderal Kementerian Pertahanan, untuk menggantikan Halevi.